A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ka bapak-bapak, ibu-ibu, ahli pengawasan nu teu gaduh kitab tafsir Jalalain, nu teu acan gaduh kitab Nashoi Duniyah, laporan ka Muallim Hasan. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, nu teu acan gaduh kitab tafsir Jalalain, acan gaduh kitab Nashoi Duniyah, kantun laporan ka Muallim Hasan, ya gitu. Bismillahirrahmanirrahim, maknanya ila akhirih wallahu a'lam. Alhamdulillah, surat Yusuf sudah tamat. Sudah? Jeung poho deui sih katanya. Hilap deui insyaallah nya. Pokoknya ya, kesimpulan yang ada di dalam surat Yusuf itu, orang kalau sabar atas ujian dia akan mendapatkan pertolongan Allah. Amin. Itu orang kalau kita dapat musibah ujian sabar, sudah sabar terus, hubungan baik dengan Allahnya jangan lepas, berdoanya jangan lepas, terus sabar ya, disertai dengan takwa kepada Allah, nanti oleh Allah akan diberikan pertolongan ya. Diajar, belajar ya, belajar dari kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Awalnya Nabi Yusuf begitu ujiannya luar biasa ya, tapi oleh Allah diberikan anugerah yang luar biasa. Kenapa? Sebabnya karena Nabi Yusuf alaihissalam menerima ujian dengan kesabaran dan keridhaan atas ketentuan Allah, maka oleh Allah diberikan anugerah yang besar ya. Penyebabnya karena beliau sabar, mendapat ujian tidak putus asa, mendapat ujian tidak melupakan beliau kepada Allah, tapi tambah ingat kepada Allah, bertambah keyakinan kepada Allah. Siapa saja seperti itu ya, siapa saja orang yang sabar atas ujian dari Allah. Artinya sabar di sini bagaimana? Dia ketika mendapatkan ujian dari Allah selalu mengingat kepada Allah. Dia sabar atas ujian dari Allah, selalu berdoa kepada Allah. Dia sabar atas ujian dari Allah, selalu meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka ini semua akan mengundang yaitu pertolongan Allah. Ulah kieu keur mah ya, musibah tuluy teu sabar. Keur mah meunang musibah tuluy aral. Naudzubillah min. Jangan ya. Ketika kita dapat musibah ya, itu adalah ujian dari Allah supaya kita selalu mengingat Allah ya. Borongan ya, borongan dari order. Mun urang aya order atau ya order ti Allah ya. Ngan order teh dua rupa, aya order syukur, aya order sabar. Itu di dunia seperti itu. Borongan dari Allah itu ada dua, ada yang harus kita syukuri, ada yang harus kita sabari. Gitu aja. Hidup di dunia seperti itu. Lamun teu syukur, sabar. Lamun teu sabar, itu aja sudah. Kedua-duanya akan mengundang pertolongan Allah. Ketika kita syukur, mengundang pertolongan Allah. Ketika kita sabar, mengundang pertolongan Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, jangan lepas dari syukur dan sabar. Kemudian surat Ar-Ra'du. Ini surat Ar-Ra'du, salah satunya keutamaan surat Ar-Ra'du, anna qira'ataha indal muhtadiri tusahilu khurujar ruh. Jadi di antara keistimewaan keutamaan surat Ar-Ra'du, jika dibacakan kepada orang yang sedang sakaratul maut ya, sedang sakaratul maut, maka akan memudahkan untuk keluarnya ruh dari jasadnya. Kan macam-macam orang itu ya, ada yang sulit ya keluarnya ruh dari jasad tersebut, padahal sudah koma bulan-bulan eta koma ya, nyawana aya keneh. Nah, di antaranya untuk memudahkan keluarnya ruh dari jasad bagi orang yang sedang sakaratul maut, bacakan surat Ar-Ra'du ya. Sekali angger keneh, dua kali.
2 kali anggar kene 3 kali terus we baca ya. Itu memudahkan untuk keluarnya ruh ketika sakaratul, dan kita semua akan mengalami sakaratul maut ini. Semua yang hidup akan mengalami sakaratul, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua tanpa terkecuali. Jangankan kelas kita, kelas kekasih Allah saja, para nabi, para rasul, mereka semua mengalami sakaratul. Jangankan para rasul, kelas pimpinan para rasul, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami sakaratul maut ya. Maka dianjurkan dibacakan surat Ar-Ra'd. Kemudian ayat yang kita baca surat Ar-Ra'd ayat yang ketiga. Ini menjelaskan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan bumi. Ya, Allah berfirman wa huwallazi maddal arda, bahwa dia yakni Allah Subhanahu wa taala zat yang membeberkan, menghamparkan ini tanah bumi, dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibeberkan. Kemudian wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara, Allah ciptakan pada bumi tersebut ada jibalan, gunung-gunung yang sangat kokoh. Gunung-gunung yang sangat kokoh Allah ciptakan, gunung yang sangat kokoh. Untuk apa? Supaya tidak goncang ini bumi. Ibaratnya patok, ya, dipatok supaya tidak goncang. Hikmahnya itu seperti itu, supaya tidak goyang itu bumi kepada penduduknya itu bumi. Gunung yang paling awal Allah ciptakan, Allah letakkan di muka bumi adalah Gunung Abu Kubais. Gunung Abu yang terletak di kota Mekah, di dekat Ka'bah, ya, di dekat Masjidil, itu ada nama Gunung Abu Kubais. Itu gunung yang paling pertama Allah ciptakan di muka bumi. Gunung yang paling pertama Allah ciptakan di bumi, di muka bumi adalah Gunung Abu Kubais. Lalu Allah ciptakan sungai-sungai, masya Allah, ya, masya Allah. Allah beberkan ini muka bumi panjangnya, luasnya, agar merasa tenang, nyaman binatang-binatang yang ada di muka bumi. Sok sabaraha kilo ka sabaraha kilo ti wetan ka kulon? Hah? Sabaraha kilo ngaji? Ti wetan ka kulon, tungtung wetan yang katupi ka tungtung kulon. Sabaraha kilo? Teu kaetan. Tungtung kidul nepi ka tungtung kaler? Teu kaetan, ya. Itu ciptaan Allah semua. Yang maha kaya siapa? Itu punya Allah, bukan punya kita. Nu urang, nu Allah. Irahanyi entanu. Hakikatnya milik Allah, hakikatnya milik Allah. Ya, hanya oleh Allah. Silakan kamu akui. Kan itu mah hanya apa? Amanat. Pengakuan saja, tapi hakikat yang memiliki hanya Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah semuanya. Lalu Allah menciptakan ada sungai-sungai, masya Allah, tabarakallah. Kemudian wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn isnain, dan Allah menciptakan ya dari setiap buah-buahan, masya Allah, ya, luar biasa. Ini buah-buahan Allah ciptakan sejodoh-sejodoh, bahkan lebih. Wah, ada yang ya warnanya yang putih, yang hitam, yang merah, yang kuning, masya Allah, ya, itu ciptaan siapa? Allah. Terus rasanya macam-macam, ada yang manis, yang pahit, yang asam, macam-macam, yang pedas, ada. Siapa yang menciptakan? Yang menciptakan siapa? Allah. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panas, ada yang dingin, ada yang kasar, ada yang lembut. Semua ciptaan siapa? Sadayana ge ciptaan Allah. Ingat-ingat tuh kebaikan Allah kepada kita. Ingat-ingat kebaikan Allah kepada kita. Allah tuh maha baik kepada kita, sangat baik. Ya, sudah Allah ciptakan tanahnya, dan tanah ini tidak bergerak, tidak genjlong. Ya, coba lamun tanah nak usik,
Hah? Kumaha? Gempa, naudzubillah min. Kita harus bersyukur kepada Allah. Ini tanah diam, kuat, dikuatkan oleh Allah. Lain menang tanah, kuatna tanah teh dikuatkan ku Allah. Ditincak ku urang teu ngadelewo. Hah? Coba lamun ngadelewo. Begitu ditincak ngadelewo. Tong jero teh ngadelewona 100 meter. Hah? Kumaha tah? Susah urang teh. Harus bersyukur, lain susah-susah wae hirup teh. Tah jelema susah wae teh tara mikir, teh jelema tara mikir kana nikmat Allah. Jadi we susah wae panggihna. Da anu dianggap nikmat teh duit wae. Hah? Eta teu ngalewo lain nikmat. Sok loba duit tapi tadeuhna ngalewo. Kersa. Oh, tak tong susah wae hirup teh. Tah nu sarusah wae teh tara mikir tah, tara mikir nikmat Allah. Ya tara mikiran nikmat wilujeng susah. Nah, itu ada orang tara mikir karena nikmat Allah. Dianggapna nikmat nu gede teh duit teh eueuh deui. Hah? Dianggap teh nikmat yang besar itu, yang sangat besar itu uang dianggapnya. Padahal masya Allah. Ya, ini nikmat yang pada badan kita saja tidak terhitung, apalagi yang di luar badan. Ya, ini contoh ya untuk mengingatkan diri kita supaya kita bersyukur kepada Allah. Tong ngukur susah wae atuh ieu mah susah jeung susah wae hirup teh. Gara-gara poho ka Allah, teu inget kana kasayan ti Gusti. Nah, kitu jelema di mana teu inget ka Allah, teu poho kana kasayan ti Allah, hirupna bakal susah wae. Tapi lamun jelema inget kana kasayan Allah, leungit ka susah teh. Ya, gara-gara inget kana kasayan jadi leungit ka susah. Tapi di mana poho kana kasayan ti Allah, wilujeng sarusah. Wilujeng can nikmat nu dina awak, wah teu kahitung. Ya, nu di luar awak urang nikmat, di jero awak teu kahitung. Masya Allah. Ya, ingat-ingat kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Yughshil lailan nahara, menutup Allah akan dengan waktu malam, dengan gelapnya waktu malam, an-nahara akan waktu siang. Allah ciptakan malam, Allah ciptakan siang. Ini nikmat dari Allah. Siapa yang bisa mengatur itu kalau bukan siapa? Allah. Aya peuting, aya beurang, alhamdulillah. Caang, aya poek. Ini nikmat dari Allah. Sabaraha kali panggih jeung caang? Sabaraha kali panggih jeung poek? Nikmat dari syukuri, tong susah wae hirup teh. Gara-gara poho kana nikmat Allah. Jadi we hirupnya susah wae gitu. Gara-gara hatena teu inget kana kasayan Gusti Allah. Ya, masya Allah. Allah hilangkan itu waktu siang dengan gelapnya waktu malam. Allah hilangkan gelapnya waktu malam dengan datangnya waktu siang. Oh masya Allah. Gitu kudu dipikir teh nikmati Allah teh. Pikiran, lenyepan, ya. Renungkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya. Itunya ningali caang teh ka Gusti Allah ingat nuhun Gusti dicaangkeun ku nuhun. Panggih jeung poek nuhun Gusti alhamdulillah nuhun. Kuduna teh kitu lain susah wae. Mah panggih jeung poek susah, panggih jeung caang susah. Hirup da teh gara-gara teu inget kana kasayan ti Gusti Allah. Tak emut-emut kasayan ti Allah nya ngarah leungit kasusah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Saha tah anu bakal ngalap pepeling nya kana tanda-tanda kakawasan Allah, nuduhkeun kana sifat kaesaan Allah. Inna fi dzalika, sesungguhnya adalah tetap pada itu semua yang telah diceritakan, apalah ayatin, sungguh tanda-tanda yang menunjukkan kepada keesaan Allah. Untuk siapa menjadi ayat ini? Liqaumin, untuk kaum yatafakkaruna, yang memikirkan mereka fi sunillah, pada ciptaan Allah. Dia merenungkan ciptaan Allah. Dia mengambil dalil dengan ciptaan tersebut atas adanya yang menciptakannya. Dan mereka mengetahui bahwa atas ciptaan itu ada yang menciptakan, zat yang maha bijaksana, yang maha kuasa, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan.
Allah khususkan qaumin yatafakkarun. Ya, Allah khususkan ini semua bisa menjadi dalil bagi orang-orang yang memikirkan, mengambil ke dalil atas adanya yang menciptakan. Allah khususkan orang-orang yang memikirkan, disebut di qaumin yatafakkarun. Artinya kalau kaum yang tidak memikirkan, dia tidak mengambil dalil, mengambil petunjuk bahwa ini ciptaan ada yang menciptakannya. Yang menciptakannya zat yang maha kuasa, yang menciptakannya zat yang maha bijaksana, yang menciptakannya zat yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Bagi yang tidak memikirkan, ya tidak dapat. Mereka tidak dapat, ya, tidak dapat mengambil dalil atas adanya yang menciptakan. Ya annahum humul ladzina yasulhumul i'tibar wal iman, karena mereka orang-orang yang memikirkan atas nikmat-nikmat yang Allah ciptakan, mereka adalah orang-orang yang hasil baginya mengambil contoh dan keimanan. Oh, ternyata ya ada yang menciptakan, ya. Luar biasa ciptaan yang sangat indah, ya. Yang menciptakannya adalah zat yang maha kuasa, yaitu Allah.